Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kelompok 7 yang beranggotakan Marisa Risalah Malabi nomor absen 19, Nabila Mustika Putri Arianto nomor absen 20, Naswa Naila nomor absen 21, Naswa Zahrania nomor absen 22, dan Nesya Alexandra nomor absen 25. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. 1. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. A. Kegiatan para pemuda. Kelompok Sukarni yang bermarkas di Jalan Bogor pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, mengadakan rapat di Kepu yang kemudian pindah ke Defensieljen van de Bos untuk mengatur cara penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda memanfaatkan media komunikasi yaitu pamflet dan suara kabar untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Kegiatan kantor berita Dumai. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, wartawan kantor berita Dumai yang bernama Syahrudin menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Weigdan B. Palenewen, kepala bagian radio. Segera ia memerintahkan kepada Markonis yang bernama F. Wus untuk menyiarkan berita proklamasi. Pada saat penyiaran, tentara Jepang memerintahkan untuk menghentikan siaran, tetapi Weigdan B. Palenewen tetap memerintahkan agar penyiaran proklamasi tetap diteruskan. Penyebarluasan penyiaran dihalangi oleh Jepang dengan menyegel kantor berita Dumai pada tanggal 20 Agustus 1945 dan para pegawainya dilarang masuk kantor. Tindakan Jepang ini tidak menyurutkan tekad para pegawai kantor berita Dumai. Dengan bantuan sejumlah teknisi radio, para pemuda membuat pemancar baru. Berdirilah pemancar baru di Jalan Menteng nomor 31 dengan kode panggilan DJKJ. C. Penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaja yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Penyambutan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh seluruh rakyat dibuktikan dengan pelucutan senjata pasukan Jepang, pengambil alihan pucuk pimpinan, serta semangat terus berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping melalui siaran radio, koran, dan selebaran-selebaran, berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dibawa oleh para utusan yang kebetulan menghadiri sistem PPKI dan menyaksikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Utusan-utusan tersebut seperti Tengku Muhammad Hasan, Sam Ratulangi, Ketut Puja, dan A.A. Hamiden. 2. Dukungan dan reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dukungan spontan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan bertujuan mengusahakan secepat mungkin tegaknya kekuasaan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga rakyat berani menghadapi pasukan sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Berikut wujud dukungan spontan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. A. Reaksi langsung dan dukungan spontan rakyat Indonesia. 1. Dukungan pemimpin karesidenan. Beberapa pimpinan karesidenan di Jawa pada bulan September 1945 menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras jika ada tindakan yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. 2. Komite Van Actie, Komite Van Aksi, yang merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Barisan Rakyat Indonesia, BARA, dan Barisan Butuh Indonesia, BBI, Angkatan Pemuda Indonesia, API, dan lainnya. Komite Van Aksi pada tanggal 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat nomor 1. 3. Rapat raksasa di lapangan Ikada. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pertempuran dan bentrokan antara pemuda Indonesia dan pasukan Jepang tidak dapat dihindarkan. Komite Van Aksi Menteng 31 sebagai pelopor gerakan pemuda di Jakarta memberikan gagasan untuk mengerahkan massa dalam rapat di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhatta, dan para menteri setuju dengan gagasan tersebut. Kemudian rapat raksasa dibicarakan dalam sidang kabinet di rumah Presiden Soekarno pada tanggal 19 September 1945. Sidang tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan ditunda sampai pukul 10 WIB. Tujuan digelarnya rapat tersebut adalah agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung dengan rakyat Indonesia. Hambatan-hambatan saat rapat raksasa antara lain: 1. Tanggal 16 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan pernyataan yang berisi larangan pelaksanaan rapat-rapat. 2. Adanya pro dan kontra di kalangan para menteri, mengingat bahaya yang ditimbulkan terdapat larangan dari Jepang tersebut. 3. Saat terlaksananya rapat, lapangan Ikada dijaga ketat dalam radius 1 km oleh pasukan tank, pasukan pejalan kaki, dan tentara Jepang yang dilengkapi dengan bayonel. Inti pidato Presiden Soekarno: 1. Meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. 2. Meminta rakyat agar mematuhi kebijakan pemerintah dengan disiplin. 3. Memerintahkan rakyat untuk meninggalkan lapangan Ikada dengan tenang.
Makna besar dalam pergelaran rapat raksasa di lapangan Ikada. 1. Rapat berhasil mempertemukan pemerintahan Republik Indonesia dengan rakyatnya. 2. Sebagai perwujudan kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia di hadapan rakyat. 3. Rapat berhasil menggugah kepercayaan rakyat akan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. 4. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat memberikan dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berikut pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. A. Bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. B. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, segala urusan pemerintah dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya. C. Bahwa perhubungan antara negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintahan pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini, Ngayogyakarta Hadiningrat, 28 Puasa, EH 1976, 5 September 1945, Hamengkubuwono IX. B. Pelucutan senjata dan pengambilan aset Jepang. Maksud dilakukan pelucutan persenjataan Jepang antara lain sebagai berikut. 1. Mencegah agar senjata Jepang tidak jatuh ke tangan sekutu dan tidak digunakan untuk membunuh rakyat. 2. Mendapatkan senjata untuk modal perang. Dengan adanya tindakan seperti itulah yang memunculkan tindakan-tindakan heroik di berbagai tempat di Indonesia. Tindakan heroik di Yogyakarta dan Surabaya. 1. Tindakan heroik di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, di Yogyakarta secara serempak dilakukan perebutan kekuasaan. Sejak pukul 10, semua pegawai instansi pemerintahan dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Tindakan ini diperkuat dengan KNID Yogyakarta yang mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah ini telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. 2. Tindakan heroik di Surabaya. Selama bulan September 1945, terjadi perebutan senjata di Arsenal, Gudang Mesyu, Don Bosco, dan perebutan markas pertahanan di Jawa Timur. Pada tanggal 22 September 1945, di Hotel Yamato, terjadi insiden bendera. Insiden ini terjadi pada waktu orang Belanda bekas tawanan Jepang menduduki Hotel Yamato. Permintaan pemuda Indonesia kepada Resisten Sudirman untuk menurunkan bendera Belanda tetapi ditolak oleh Belanda. Dan akhirnya para pemuda memanjat hotel dan menurunkan bendera Belanda dengan menyobek warna biru dan menaikkan kembali bendera merah putih. Tindakan heroik di Sulawesi Selatan dan Bali. 3. Tindakan heroik di Sulawesi Selatan. Rombongan Dr. Samratulangi pada tanggal 19 Agustus 1945 tiba di Saparua Bulukumba. Samratulangi menyusun pemerintahan secara bertahap. Samratulangi berusaha menegakkan kedaulatan Indonesia. Para pemuda mulai menyusun kedaulatan untuk merebut tempat penting seperti stasiun radio dan markas polisi. Mereka terdiri dari kelompok Boye, Taishin, Barisan Berani Mati, Kaigun, Heiho, dan pelajar setingkat STLP. Pada tanggal 28 Oktober 1945, para pemuda berhasil merebut dan menduduki tempat penting tersebut. 4. Tindakan heroik di Bali. Para pemuda Bali pada akhirnya bulan Agustus 1945 membentuk organisasi dalam rangka mempertahankan dan menegakkan kedaulatan Indonesia. Organisasi tersebut seperti AMI, Angkatan Pemuda Indonesia, dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Organisasi pemuda ini berusaha menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dengan melalui perundingan, tetapi mendapat hambatan dari Jepang. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda melakukan gerakan untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Tindakan heroik di Banda Aceh. Para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh pada tanggal 6 Oktober 1945 membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Namun pada tanggal 12 Oktober 1945, Socokan Jepang memanggil para pemimpin pemuda dan menyatakan bahwa Jepang kalah. Jepang juga mengancam akan membubarkan segala bentuk organisasi pemuda tersebut. Namun para pemuda bergerak merebut dan mengambil alih kantor pemerintahan dan mengibarkan bendera merah putih di tempat yang telah direbut. Tindakan heroik di Pulau Sumbawa dan Palembang. Tindakan heroik di Pulau Sumbawa.
Para pemuda Indonesia di Sumbawa pada bulan Desember 1945 melakukan aksi merebut senjata dari pasukan Jepang, perebutan terhadap pos-pos militer Jepang, sehingga bentrokan dengan tentara Jepang. Tidak terhindarkan peristiwa serupa juga terjadi di Sape dan Raba, dan di Gempe juga terjadi bentrokan antara 200-an pemuda melawan tentara Jepang. Tindakan heroik di Palembang. Upaya untuk menegakkan kedaulatan Indonesia terjadi pada tanggal 8 Oktober 1945 dalam bentuk upacara pengibaran bendera merah putih. Peristiwa tersebut dilakukan oleh Dr. A.K. Ghani, Residen Sumatera Selatan, bersama seluruh pegawai Gunseibu. Selesai upacara, para pegawai kembali ke kantor masing-masing dan mengibarkan bendera merah putih. Penegakan kedaulatan terjadi di Palembang ini berlangsung tanpa bentrokan karena orang-orang Jepang telah menghindar ketika terjadi demonstrasi. 3. Sambutan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar negeri. A. Pengakuan secara de facto dan de jure. Sebuah negara akan mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka jika penuh apabila negara itu memenuhi 4 syarat berikut. 1. Memiliki wilayah. 2. Memiliki rakyat, artinya semua rakyat mendukung. 3. Berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara, yudikatif, legislatif, eksekutif, dan lain-lain. 4. Mendapatkan pengakuan dari negara lain, baik secara de facto atau nyata maupun de jure, hukum. Secara umum, unsur-unsur negara dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif merupakan unsur negara yang wajib atau mutlak pada suatu negara. Unsur konstitutif terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun unsur deklaratif merupakan unsur negara tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan suatu negara dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengakuan secara de facto dan de jure. 1. Pengakuan de facto. Pengertian pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur negara, seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de facto ada 2 macam, yaitu pengakuan de facto bersifat tetap dan pengakuan de facto bersifat sementara. Pengakuan de facto bersifat tetap yaitu pengakuan dari negara lain yang dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi, tetapi untuk tingkat diplomatik belum dapat dilaksanakan. Adapun pengakuan de facto yang bersifat sementara yaitu pengakuan yang diberikan oleh negara lain dengan tidak melihat jangka panjang apakah negara itu eksis atau tidak. Apabila ternyata negara tersebut tidak dapat bertahan, pengakuan terhadap negara tersebut ditarik kembali. 2. Pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan de jure sebagai berikut. A. Tetap. Ini berlaku untuk selama-lamanya sampai waktu yang tidak terbatas. B. Penuh. Ini mempunyai dampak bukannya di hubungan bilateral di tingkat diplomatik dan konsul, sehingga masing-masing negara akan menempatkan perwakilannya di negara tersebut yang biasanya dipimpin oleh seorang duta besar yang berkuasa penuh. B. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. 1. Mesir. Di Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM), organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna, tanpa kenal lelah terus-menerus memperhatikan dukungannya terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dan pelajar Mesir juga kepanduan Ikhwan dengan caranya sendiri berkali-kali mendemo kedutaan Belanda di Kairo, tidak hanya dengan slogan dan spanduk, tetapi juga dengan aksi pembakaran, pelemparan batu, dan teriak-teriakan pemusuhan terhadap Belanda di Kairo ketakutan. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Republik Indonesia membuat pemerintahan Mesir mengakui kedaulatan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Mesir tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu disusul oleh negara Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Liga Arab juga berperan penting dalam pengakuan Republik Indonesia. Dukungan Liga Arab dijawab oleh Presiden Soekarno dengan menyatakan bahwa negara Indonesia dan Arab sudah lama terjalin hubungan dengan kekal karena kita terdapat pertalian agama. Raja Farouk menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan menyampaikan, karena persaudaraan Islamlah terutama kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu. Dengan adanya pengakuan Mesir, Indonesia adalah de jure, adalah negara berdaulat. Untuk menyampaikan rasa terima kasih, pemerintahan mengirim delegasi resmi ke Mesir pada tanggal 7 April 1946, dan delegasi tersebut adalah delegasi pemerintah RI pertama yang pertama kali dikirim ke luar negeri. Pada tanggal 6 Mei 1946 malam, delegasi Indonesia dipimpin oleh Haji Agus Salim, Deputi Menlu Indonesia, berkunjung ke kantor pusat dan koran IM, mengungkapkan rasa terima kasih kepada IM atas dukungan kepada Indonesia. Pada 10 November 1947, mantan Perdana Menteri Indonesia dan penasihat Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, berkunjung ke kantor pusat dan koran IM. Kedatangan mereka disambut dengan meriah oleh IM. 2. India.
Negara India memiliki kesamaan nasib sebagai negara terjajah, sehingga membuat India sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Didukung oleh persahabatan Mohatta dengan Perdana Menteri saat itu, Jawaharlal Nehru, yang juga Ketua Partai Kongres Nasional India yang saat itu berkuasa. Hubungan Indonesia dan India menjadi semakin erat. Pada waktu Belanda melancarkan agresi militer Belanda I pada tanggal 11 Juli 1947, India membawa permasalahan tersebut dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut, India menuduh Belanda telah melakukan agresi militer terhadap suatu negara yang kedaulatannya telah diakui secara de facto. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer Belanda II dan India tetap memberikan dukungan terhadap Indonesia. Agresi militer Belanda II menyebabkan Indonesia terisolasi akibat adanya blokade Belanda. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mempertahankan penerbangan India Biju Patnak untuk membawa diplomat Indonesia ke India. Dengan bantuan Biju Patnak, Sultan Syahrir, Amaramis, Sudarsono, dan L.N. Palar berhasil keluar dari blokade Belanda. Agresi militer Belanda II menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan beberapa pejabat yang lain ditawan Belanda. Presiden Soekarno telah menyiapkan strategi agar Indonesia tetap berdiri. Perdana Menteri Jawaharlal Nehru pada tanggal 20 sampai 23 Januari 1949 mengadakan konferensi Asia Konferensi di New Delhi dan diikuti oleh 21 negara Asia yang sebagian besar masih dijajah bangsa Barat. Berikut 4 tuntutan hasil konferensi Asia. A. Mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. B. Membentuk pemerintahan ad interim di Indonesia agar memiliki kekuatan politik di Belanda atau luar negeri paling lambat pada tanggal 12 Maret 1949. C. Menarik seluruh militer Belanda dari wilayah Indonesia. D. Belanda harus menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1950. 3. Australia. Pada tahun 1947, hubungan antara Indonesia dan Australia mulai terjalin baik. Saat itu, dukungan dan pihak Australia dipimpin oleh Partai Buruh, Joseph Benedict Lively. Perdana Menteri Australia saat itu dari Partai Buruh, memegang prinsip bahwa Australia berpandang terhadap negara untuk memilih dan membentuk pemerintahannya tersendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Australia menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap negara yang sudah merdeka. Setelah Belanda melancarkan agresi pada bulan Juli 1947, Australia menaruh simpati pada Indonesia. Secara nyata, Belanda telah melanggar perjanjian Linggajati. Kabar tersebut tersebar setelah seorang anggota Chen Kim, Sentral Komite Indonesia Merdeka, menulis sebuah pers Australia dan India, kemudian membawa kasus tersebut ke PBB berdasarkan artikel 39 Piagam PBB. Selanjutnya, delegasi Indonesia mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemilihan pada sidang PBB tanggal 14 Agustus 1947. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia adalah Sultan Syahrir, Agus Salim, Sumitro Hadjadikusumo, serta beberapa tokoh lainnya. Hasil sidang kemudian dibentuk Komisi Jasa Baik (KTN). Belanda tidak menjalankan resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut dan melancarkan agresi militer II pada bulan Desember 1948. Australia mengecam aksi dilakukan oleh Belanda tersebut dan mendesak agar Belanda segera menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Adapun titik terang penyelesaian konflik kemudian tampak saat TKN diubah menjadi UNCI, United National Commission for Indonesia. UNCI memiliki wewenang yang lebih luas daripada KTN. Sikap Australia dalam KTN telah berjasa bagi terselenggaranya konferensi meja bundar pada tahun 1949. Salah satu hasil dari KMP adalah diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.